pagi, bangun, bangun. Bangun pagi. Ayo mandi, jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Shalom adik-adik. Shalom. Oke, siapa yang sudah siap ibadah? Saya. Siapa yang udah siap puji Tuhan? Saya. Siapa yang udah siap nyembah Tuhan? Saya. Oke, kalau sudah siap kita mau nyembah Tuhan dulu. Yuk, tutup matanya, tutup tangannya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Terangmu
siapin persembahannya yuk. Oke, angkat persembahannya di tangan kanan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Engkau berkati Bapa. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, sambil lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oke, kita mau ngapain habis ini? Mendengarkan firman Tuhan. Betul. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Saya. Oke. Sebelum kita dengerin firman, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Oke. Tutup matanya, lipat tangannya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kami akan mendengarkan firman-Mu.
Engkau berkati ya Tuhan, agar kami dapat fokus. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Wah, asik nih. Ada makanan enak nih. Udah lama pengen, enak bener ini rasanya. Aku mau makan ah. Aduh. Ya, jatuh. Kamu kenapa? Ini nggak bisa dimakan. Ada makanan enak tadi, nggak bisa dimakan. Wah, ini juga enak ini. Iya. Makasih ya. Emang kamu nggak mau? Aku juga mau, tapi nggak apa-apa buat kamu aja. Aduh, makasih ya. Iya. Yuk, kita main ke sana yuk. Ayo. Itu namanya Joy. Shalom adik-adik semua. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Paulus. Ada yang tahu Paulus itu siapa? Nah, dia itu salah satu murid Tuhan Yesus juga ya. Nah, suatu hari Paulus ini dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di mana-mana adik-adik. Nah, dia itu sangat terkenal adik-adik. Nah, dia itu murid yang taat pada Tuhan. Nah, suatu hari Paulus ini pergi bersama sahabatnya namanya Barnabas. Di sana mereka ngapain adik-adik? Nah, mereka di situ memberitakan firman Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Semua orang banyak berbondong-bondong ikut Paulus ini. Lalu kemudian di sana pun ada orang sakit. Nah, Paulus itu menyembuhkan banyak orang sakit. Wah, banyak mujizat deh. Hari itu semua orang pada, wah, Tuhan Yesus hebat ya. Mereka semua berkata, wah iya lu. Tapi di samping itu ada juga apa? Imam-imam, orang-orang di sana, kepala-kepala yang nggak suka sama Paulus sama Barnabas. Mereka marah, mereka kesel. Ih, kok banyak orang ya yang ikut Paulus katanya. Mereka ngiri kali ya adik-adik ya. Saat itu mereka marah, mereka timpuk Paulus sama Barnabas pakai batu. Sampai Paulus sama Barnabas, aduh katanya. Aduh, sampai berdarah-berdarah tuh. Sakit. Katanya. Aduh, kena sakit. Nah, mereka semua jatuh. Paulus sama Barnabas itu kesakitan. Sampai berdarahnya banyak. Sampai orang pikir, wah udah mati nih kayaknya nih Paulus sama Barnabas. Habis itu mereka tinggalin ya. Ternyata Paulus sama Barnabas gak mati adik-adik. Mereka semua bangkit lagi. Terus masih tetap ngapain? Beritain firman Tuhan. Nah, saat itu jalan lagi Paulus. Tapi temannya ganti. Paulus sama Silas malahan di penjara. Adik-adik ditangkap di penjara gara-gara beritain firman Tuhan adik-adik. Nah, saat itu Paulus nyanyi buat Tuhan di penjara adik-adik. Bayangin, di penjara enak apa nggak enak? Enak. Nggak enak di penjara. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa makanan. Aku mau makan roti pakai daging, pakai telur, nggak bisa. Gak bisa. Cuman ya disiapin doang ya, nggak bisa pilih-pilih. Nah, di penjara itu nggak enak adik-adik, dingin ya. Terus nggak bisa main game, apalagi masa main game. Nah, tapi di penjara itu Paulus sama Silas ngapain adik-adik? Apa mereka nangis? Apa mereka teriak-teriak? Nggak mau lagi ikut Tuhan, nggak enak, aku di penjara, apa begitu? Mereka malah apa? Nyanyi buat Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Sampai apa yang terjadi pada saat mereka nyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan di penjara? Pintu penjaranya terbuka, ada mujizat. Wah, Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Terus saat itu kepala penjaranya yang ngelihat gimana? Mereka semua jadi percaya sama Tuhan. Tuh dibaptis sama Paulus. Akhirnya kepala penjara sama sisi keluarganya diselamatkan. Mereka semua
mau terima Tuhan. Nah, dari kejadian ini jiwa-jiwa dimenangkan adik-adik ya, dari keadaan yang gak enak. Paulus mau taat, mau ikutin rencana Tuhan, ternyata ada mujizat terjadi, terus orang-orang juga diselamatkan. Pernah juga kejadian Paulus lagi beritain firman Tuhan, naik perahu, ada hujan, ada ombak, gede banget, ombak goyang-goyang gini, aduh, udah mau jatuh, terus apa? Tiba-tiba terdampar di suatu pulau. Saat itu Paulus berhenti, kapok apa enggak? Udah nggak mau ikut Tuhan lagi, capek. Masa lagi beritain firman Tuhan di penjara, masa lagi beritain firman Tuhan kapalnya karam, terdampar di pulau. Capek atau Paulus tetap lanjutin beritaan firman Tuhan? Ayo, mereka tetap lanjutin firman Tuhan. Iya betul ya. Jadi Paulus tetap taat ya beritain firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi di sini kita belajar tentang apa? Jadi saat kita mau ikut Tuhan, kita harus taat juga sama Tuhan ya. Contohnya kayak cerita Yusuf yang dulu, pernah ingat nggak? Yusuf itu anak yang taat sama orang tua, taat sama firman Tuhan. Terus dia juga saat dijahatin sama kakak-kakaknya, Yusuf tidak membalas loh. Dia apa? Dia tetap taat sama Tuhan, mau mengampuni. Nah, kalau Yusuf mau ngikutin kemauannya Yusuf bisa apa? Bisa marah. Awas ya, nanti aku bales nih. Masa aku dicemplungin ke dalam sumur? Katanya gitu. Ya kan, Yusuf kan dicemplungin ke dalam sumur ya sama kakak-kakaknya. Nah, tapi Yusuf mau taat ya. Katanya kan kata Tuhan kan harus ampunin, kata firman Tuhan ya. Kalian bersalah sama kita harus ampunin. Kita harus berbuat baik sama sesama kita. Jadi saat itu Yusuf taat. Siapa yang menjadi anak yang taat? Nah, ya jadi adik-adik ingat ya, pada saat kita ikut Tuhan, kita mau namanya ini menyangkal diri adik-adik. Jadi menyangkal diri artinya apa? Saat kita tidak mau ngikutin keinginan kita. Jadi kita berani berkata tidak sama keinginan kita. Kita mau ikut Tuhan, kita mau menyangkal diri adik-adik. Itu namanya mau berkorban buat Tuhan. Nah, saat kita mau berkorban buat Tuhan, kita bisa tambah dekat lagi sama Tuhan. Siapa yang mau jadi tambah dekat sama Tuhan? Siapa yang mau berkorban buat Tuhan? Jadi mau ya berkata tidak sama keinginan kita ya. Contohnya yang tadi nih, cerita yang tadi, ada makanan enak, udah seneng sama makanan enak, tapi mau berbagi sama temen misalnya, temennya lagi gak ada makanan nih, yaudah deh aku kasih deh, padahal aku juga seneng sama makanan itu. Ya, gitu ya adik-adik ya. Sampai di sini ceritanya. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Matius 16 ayat 24. Ayo kita baca sama-sama ya adik-adik ya, ayatnya ya. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Baik adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biar Kau berkati ya Tuhan, sepanjang hari ini Kau memberkati orang tua kami, Kau memberkati kakak dan adik kami, juga kakak-kakak di sekolah minggu, gembala kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati mereka, biar mereka semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin peka untuk mendengar suara Tuhan. Kami juga mau memberkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang terendah. Kau mau memberkati bangsa Indonesia ini dengan keamanan, kemakmuran ya Tuhan, kedamaian di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat sekolah kami ya Tuhan. Kau mau memberkati guru-guru kami di sekolah, teman-teman kami, dan juga pelajaran kami ya Tuhan. Kau mau memberkati pelajaran kami supaya kami
boleh semakin hari semakin pandai ya Tuhan, dan mau taat mendengarkan guru dan juga orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa saat ini dan kami mau siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik kita mau sama-sama pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Biar berkat, kasih, sukacita daripada Tuhan, persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati dan percaya kita katakan amin. Hai adik-adik, kami dicari pasukan Kristus. Ciri-cirinya, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat adik-adik, kamu sudah masuk dalam generasi Yeremia. Thank you, bye.